Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa podcast Mixas SMK Negeri Semen yang berbahagia, berjumpa kembali dalam tema pada sore hari ini, yaitu tentang kajian Kitab Irsyadul Ibad dalam bab sholat berjamaah. Maka di sini betapa besar dan banyaknya fadilah-fadilah jamaah. Untuk itu, ini kita mulai hadis yang pertama. Akhraja asy-Syaikhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang dimaksud asy-Syaikhani adalah Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, yaitu dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah. Rasul bersabda bahwa sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah di masjid maka lebih tinggi pahalanya daripada sholatnya seorang laki-laki di rumahnya. Sholatnya laki-laki di pasar lebih tinggi dari berapa? Melebihi 25 derajat. Yaitu lebih dari 25 derajat. Di atasnya itu. Wadzalika anna ahadakum idza tawaddu'a. Demikian pula halnya ketika seseorang dari salah satu kalian berwudu, fa'asanal wudu'a, kemudian memperbaiki wudunya dalam arti adalah terpenuhi syarat rukunnya, sunah-sunahnya dikerjakan. Suma'ata al-masjidah, kemudian dia setelah wudhu datang ke masjid, la yuridu ila sholah, tujuan ke masjid tidak lain adalah kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khutwatan. Seorang itu tidaklah melangkah dalam langkahan satu langkah saja, illa rafa'allahu lahu darajatan, kecuali setiap langkahnya Allah mengangkat satu derajat. Di setiap langkahnya diangkat derajatnya. Ini kalau orang berwudu dari rumah berangkat menuju masjid, masih berangkat. Ini sudah ditulis setiap langkah itu satu derajat. Wa hatta anhu khati'atan, dan setiap langkahnya dihapuslah dosa satu kali. Hatta yadkhula al-masjidah, sehingga sampai masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjidah, ketika seorang itu masuk ke masjid, kana fi sholati maka nanti sholatu, ketika dia berada dalam kondisi sholat, tahbisuhu, dalam sholat dalam rangkaian pelaksanaannya untuk menjaga sholat itu, maka wa tusolli al malaikatu alaihi, malaikat mendoakan ampunan kepada orang tersebut. Artinya kita selama masih berada di area masjid, masih dalam keadaan sholat, atau kalau selesai sholat dia masih duduk di situ, maka malaikat masih mendoakan untuk ampunan kepadanya. Wa tusolli alaihi al-malaikatu alaihi madama fi majlisihi, sampai selama dia masih dalam majlis sholatnya itu, belum beranjak pulang, alladzi shalla fihi, yang mereka sholat di tempat itu, maka malaikat mendoakan dengan doa Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi malam yu'dhifihi au yuhadith fihi. Jadi malaikat mendoakan. Apa doanya? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah orang ini kepada ini. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmatnya kepada orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan tobat pada orang ini. Itu didoakan malaikat terus menerus. Malam yu'dhifihi au yuhadith fihi, selama dia tidak menyakiti orang lain di masjid. Karena tidak boleh kita mendesak orang lain, menghina orang lain, mencemooh, tidak boleh. Selama dia tidak begitu, atau selama dia tidak berhadas, jadi masih dalam keadaan punya wudhu, malaikat terus mendoakan. Ini adalah masih kita berangkat menuju masjid dan di dalamnya. Di sholat kita selain berjamaah itu berlipat antara
hadis yang pertama adalah lebih dari 25. Kita juga dapat pahala poin-poin lain, yaitu dari langkah-langkah setiap kita melangkah ke masjid, kemudian kita diam di masjid, didoakan oleh para malaikat. Wa fi riwayatin lahuma sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bi sab'i wa 20 darajah. Yang tetap masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, tetap itu sholatul jamaah, sholat berjamaah tafdulu ala sholatil fadhi, lebih utama, lebih tinggi daripada bi sab'i wa 27 derajat dihitung dari sholat sendirian. Pertanyaannya, yang dimaksud 20 derajat ini apakah kalau orang misalkan ketinggalan jamaah kemudian dia sholat mengulang sampai 27 kali itu sama dengan jamaah? Pemirsa yang berbahagia, tidaklah bisa demikian. Artinya kalau seseorang itu sudah tidak menemui jamaah dalam arti sholat sendirian, kemudian dia itu ingin mendapatkan pahala jamaah dengan mengulangi 27 kali kesolatan, maka sholatnya itu tidak bisa menjumpai fadilah yang 27 derajat ini. Tidak bisa. Jadi itulah betapa luar biasanya ketika kita melaksanakan sholat fardu setelah berjamaah. Masih dalam proses berangkat sudah ada pahala, kita didoakan oleh para malaikat. Ya, itu pernah ada salah satu sahabat itu karena ketinggalan jamaah dia mengulang sampai 27 kali. Tapi apa kata Nabi? Tidak akan bisa menyamai derajat atau pahala dari sholat berjamaah walaupun dia mengulang sampai 27 kali. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban amni Abi Dzarin inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansurifal alimamu kutiba lahu qiyamul lailah. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar bahwa Rasul bersabda sesungguhnya seorang laki-laki ketika sholat berjamaah, ya ikut berjamaah, ikut imam begitu, sehingga sampai imam itu pergi dari masjid, yakni pulang kembali, maka orang itu kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis pahalanya sebagaimana dia itu qiyamul lail, yaitu beribadah semalam suntuk. Pahalanya seakan-akan beribadah semalam suntuk. Ini kalau dia misalnya dia imamnya belum buyar, dia menunggu sampai imamnya itu pulang, dia baru pulang. Maka orang yang seperti ini yaitu dinilai, ditulis pahalanya sebagaimana qiyamul lailah, yaitu menjumenengi malam semalam seperti itu untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wadiyau wa Tabrani wadiyau an Anas an man masya ila sholati maktubah fil jamaah fahiya ka hajjin wa umrah wa hiya ka hajjin wa man masya ila sholati tawain fahiya ka umratin nafilah. Ini yang luar biasa pahalanya besar sekali, di antaranya adalah hadis dari Imam Tabrani dan imam-imam dia dari Anas. Rasul bersabda, man masya ila sholati, barang siapa berjalan menuju sholat maktubah fil jamaati untuk melakukan secara berjamaah, fahiyam maka baginya itu kahajatin sebagaimana ibadah melakukan haji. Ini dalam segi fadilahnya. Makanya luar biasa, dia berangkat dari rumah menuju masjid, ya jalannya ini sebagaimana orang berangkat haji. Waman masya ila sholati tatawin fahiyya ka umratin. Dan barang siapa berjalan menuju sholat sunnah, ya, sholat tatawu, sholat sunnah, fahiyya ka umratin nafilah, maka baginya adalah umroh pahala sebagaimana umroh sunnah. Ini diantaranya betapa besarnya fadilah sholat berjamaah. Semoga kita selalu mendapat limpahan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah berjamaah 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita nanti akan sambung pada episode berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.